Oke, hari ini kita review crochet hook ya. Jadi di sini sudah saya siapkan ada beberapa jenis hakpen di sini. Nah, ini nanti akan saya review. Jadi supaya teman-teman ada gambaran ya kalau misalnya mau nambah koleksi hakpen. Nah, ini settingnya. Settingnya nanti seperti ini. Hai, saya Novelia dari Lale Crochet. Sekarang buku rajut 3D dan tan crochet keranjang rajut sudah tersedia di seluruh Gramedia, toko Gunung Agung, dan toko buku lainnya. Ada banyak proyek menarik di sana yang bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu berkarya. Buku ini juga bisa dipesan secara online melalui Shopee dan Tokopedia. Jangan sampai kehabisan ya. Oke, bismillah. Kali ini kita bahas tentang crochet hook ya. Di sini ada beberapa macam hakpen yang akan saya review. Karena ada teman-teman yang sebagian bertanya, yang recommended itu yang mana gitu. Nah, kalau untuk beginner, untuk pemula yang pemula banget, baru belajar, ini saya rekomendasikan hakpen seperti ini nih. Ini bahannya steel, dari bahan baja ya. Insya Allah tahan karat, tahan lama dia. Oke, itu yang pertama. Ini sangat mudah didapatkan di toko peralatan jahit, biasanya ada, mereka jual yang ini. Jadi teman-teman untuk belajar merajut bisa coba pakai itu. Terus ada juga yang bahan aluminium. Nah, ini bahan aluminium seperti ini. Nah, ini bahan aluminium. Ada juga yang tipe mahalnya. Sebenarnya ini mahal juga nih. Knit Pro. Ini dari Knit Pro. Cuma saya kurang serak sama gripnya ya. Kalau Knit Pro ini kan terlalu tipis gitu. Tipis, lebar gitu. Kurang nyaman aja gitu. Terus dia jarak dari grip, dari sini, dari thumb restnya ini ke ujung, dia agak panjang. Jadi saya kurang nyaman. Karena saya ngerajutnya pakai knife grip seperti ini, kurang nyaman aja, terlalu panjang gitu ya. Jadi ini sekedar tahu aja lah gitu ya. Ini dari Knit Pro. Oke, Knit Pro nya kita taruh di sini. Nah, kalau yang ini yang paling paling umum ditemukan di online shop. Kalau misalnya toko jahit nggak ada ini. Ini bisa dibilang ini hakpen sultan ya. Ini dua macam ini. Jadi kalau secara anatomi yang clover, yang kuning ini clover, yang ini tulip, dari tulip yang pink ini tulip etimorus. Nah, kalau yang clover ini lebih panjang sekitar 1 mili panjangnya dari handle sampai ujung head gitu. Jadi ini lebih panjang sekitar 1 mili lah, 1 atau 2 mili dia selisihnya. Nah, kalau dari anatomi, kita bahas dari anatomi paling atas dulu ya. Nih, kalau misalnya paling atas itu kan ada head. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung ya anatomi apa gitu. Nah, kalau crochet hook itu biasanya bentuk kepala itu berbeda-beda. Misalnya ini, dua ini, bentuk kepalanya beda kan ya. Yang clover lebih kecil daripada yang tulip. Kenapa? Karena bentuk yang clover ini memang desainnya itu bentuknya seperti ini. Mencengkram gitu ke bawah bentuknya. Nih ya. Sedangkan kalau yang tulip dia lebih begini, lebih dongak. Bentuk dari hooknya ini. Ini kan kalau saya contohkan yang ini aja, yang lebih besar aja. Jadi ini head ya, ini bagian head, ini hook itu bagian pengaitnya nih ya, hook. Di bagian sini ini throat, jadi lehernya. Di sini shaft. Nah, di sini shaft. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan. Mungkin teman-teman bingung awal-awal, mungkin ya baru kenalan sama hakpen, mungkin bingung. Ini ukurannya sama, kenapa kok lebar sininya beda gitu, bentuknya beda, kepalanya beda. Jadi memang anatominya yang beda tuh. Nah, nih ya. Kalau yang tulip, ini dia bentuknya lebih begini, Oke, untuk
project-project yang nyantai gitu, nggak butuh tarikan yang rapet-rapet banget gitu, tulip ini asik gitu. Kenapa? Karena dia hooknya itu lebih dongak begini, bentuk kepalanya lebih besar, jadi lebih gampang mengait benangnya gitu ya, bentuknya seperti ini. Sedangkan kalau yang clover ini bisa dilihat ini ujungnya, bentuk ujungnya seperti ini, dia lebih kecil, lebih ramping gitu ya. Terus bentuknya itu mencengkeram begini ke bawah gitu. Nah, ini biasanya kalau yang clover ini cocoknya untuk project-project yang dia butuh tarikan yang rapat-rapat ya gitu. Misalnya project untuk amigurumi, itu kan sebisa mungkin amigurumi itu kan rapat stitchnya gitu ya. Atau misalnya tapestry crochet. Nah, ini saya rekomendasikan yang clover. Soalnya kalau misalnya pakai yang tulip, dia lebih apa ya? Lebih renggang hasilnya nanti. Mungkin karena headnya itu lebih gede ya. Jadi nariknya itu agak renggang jadinya, nggak bisa rapet. Oke, ini. Nah, sekarang kita lihat perbedaan dari gripnya. Nah, grip itu thumb rest-nya itu ya. Grip itu tempat kita meletakkan thumb. Apa sih ini? Thumb lah gini. Jempol, Masya Allah. Jempol ya. Tempat kita naruh jempol di sini. Ini thumb rest-nya di sini. Nah, ini namanya grip, yang ini grip. Nah, untuk Etemoros dia lebih ramah untuk yang knife grip. Kenapa? Karena di sini ada tonjolan, jadi lebih gampang untuk mengontrol tarikan di sini. Kalau misalnya posisinya seperti ini. Oke, posisi seperti ini. Nah, ini lebih enak, lebih direkomendasikan gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk clover ya bisa juga sih untuk knife grip, cuma kalau misalnya disuruh bandingkan, kalau saya misalnya disuruh bandingkan antara kedua macam hook ini, saya lebih memilih yang Etemoros gitu, karena dia lebih enak, ada tonjolannya. Sedangkan untuk yang pensil grip, kalau misalnya teman-teman yang pensil grip pakai yang ini, mungkin kerasa nggak nyaman, ada yang ganjel di sini gitu ya, nggak bisa mepet ke depan gini. Mungkin kurang nyaman untuk pensil grip yang ini ya, karena ada tonjolannya. Ini lebih ramah untuk knife grip menurut saya, seperti ini. Nah, kalau yang clover, ini lebih cocok untuk pensil grip. Tuh, mau knife grip juga boleh, seperti ini. Cuma, perlu diperhatikan kalau misalnya pakai knife grip ya, kalau untuk ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dia shaftnya itu lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang, kalau misalnya knife grip, tarikannya itu bakalan bikin capek seperti ini. Nariknya itu agak panjang gitu. Bakalan bikin capek biasanya. Jadi kalau untuk knife grip tetap saya rekomendasikan yang tulip ya. Kalau ini lebih enak untuk pensil grip. Jadi saya pakai dua grip ini ya. Kalau misalnya untuk bikin shawl atau apa ya, untuk bikin bunga misalnya, bunga rajut, saya lebih senang pakai ini, pakai yang tulip. Soalnya dia lebih santai gitu nariknya. Kepalanya kan gede, kepalanya lebih gede gini. Jadi narik ngait benangnya tuh lebih gampang gitu. Tapi kalau untuk project-project semisal tapestry atau bikin amigurumi, saya rekomendasikan yang ini, yang clover ya. Soalnya dia lebih enak pakai pensil grip seperti ini. Hasil tarikannya itu lebih rapat kalau pakai pensil grip gitu. Terus ininya juga, headnya ini kan kecil. Jadi teman-teman kalau perhatikan begini, dia tuh lebih kecil headnya gitu. Jadi hasilnya nanti lebih rapat hasilnya daripada yang ini. Gitu. Saya bikin tapestry beberapa kali, yang paling bagus tuh hasil yang dari clover ini. Oke, dibandingkan sama yang Etemoros. Terus apa lagi? Oh, ini sama aja sih. Etemoret ini sempat booming, sempat jadi tren menurut saya ya, pendapat saya pribadi.
ini enggak banget. Untung waktu itu saya cuma beli satu. Jadi ini kalau dari apa ya, dari beratnya ini lebih ringan. Jadi kayak ringan banget sih ya. Lebih ringan dari yang Etimorus. Terus dari bahan pembuatannya juga kalau teman-teman perhatikan di sini gampang gampang ada apa ya, kayak bekas goresan-goresan gitu. Tuh. Kalau yang ini padahal baru loh ya. Ini yang tulip Etimoret ini baru, cuma dia bahannya menurut saya kurang bagus dan terlalu ringan menurut saya. Kalau yang ini nih lebih enak gripnya, lebih keset dia, lebih keset begini. Kalau tangan kan biasanya kadang berkeringat ya, ini lebih enak gripnya daripada yang ini. Ini masih agak licin gripnya. Oke, lanjut lagi. Apa ya? Ini. Nah, ini bambu. Jadi teman-teman ada juga hakpen yang bahannya bambu seperti ini. Nah, kalau yang ini untuk tunisian ya. Bisa untuk tunisian, bisa untuk ngerajut benang kaos juga nih, t-shirt yang bisa yang gede kayak gini. Nah, ini interchangeable. Jadi hakpen ini bisa disambung dengan apa nih namanya, talinya, senarnya, biasanya pakai senar, pakai string. Nah, ini biasanya dirajut gitu, lurus aja gini, maju mundur ngerajutnya, nanti maju lagi mundur lagi gitu. Oke, sementara ini dulu untuk yang khusus hakpen besar. Ini yang hakpen besar seperti ini saya akan buat video terpisah supaya durasinya nggak terlalu lama. Oke, itu aja dulu dari saya. Untuk teman-teman yang baru belajar, cari yang gampang didapatkan dulu bahannya. Jangan keburu-buru beli yang bagus, terus karena mau pakai yang paling bagus sekalipun, kalau misalnya baru belajar, itu misalnya itu biasanya hasilnya memang ya seadanya dulu gitu. Ya boleh sih langsung yang besar, yang bagus seperti Clover atau Etimorus, cuma costnya lebih besar juga gitu. Oke, itu aja dulu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah.